Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa langkah paling dahsyat yang bisa diambil seorang pria bukanlah berjuang mati-matian demi seseorang, melainkan mundur sepenuhnya tanpa sepatah kata pun, tanpa pertengkaran, tanpa memohon, tanpa menunggu penyelesaian, hanya pergi begitu saja. Apakah Anda yakin bahwa keheningan bisa berteriak lebih keras dari amarah? Bahwa menjauh secara total bisa jauh lebih menghancurkan daripada pukulan fisik manapun? Ini bukan soal kelemahan. Ini adalah strategi. Ini adalah cara hidup pria bernilai tinggi. Pria sejati yang maskulin tidak akan pernah mengejar. Mereka memilih untuk lenyap. Hari ini kita akan membongkar kebohongan emosional yang selama ini mengekang Anda. Dunia modern cenderung memaksa pria untuk selalu merasa membutuhkan, harus selalu hadir, dan terus-menerus membenarkan diri mereka kepada orang lain. Namun kekuatan yang sesungguhnya, energi maskulin yang murni tidak mencari pengakuan dan tidak mengemis perhatian. Sebaliknya ia menjelma bagai badai yang mengamuk lalu lenyap di balik cakrawala. Izinkan saya bercerita tentang seorang pria. Dia telah memberikan semuanya, waktu, kesetiaan, dan sisi paling rentannya. Dia selalu siap mendengarkan ketika dia menangis, datang setiap kali dipanggil, dan memaafkan meski berulang kali diremehkan. Dia meyakini bahwa cinta berarti bertahan tidak peduli betapa perih rasa sakit itu. Ketika wanita itu meninggalkannya, mengabaikannya, tidak menghormatinya, bahkan mungkin menggantikannya dalam sekejap, dia merasa sangat hancur berkeping-keping. Ini bukan sekadar patah hati, melainkan juga rasa pengkhianatan yang dalam. Kenyataan getir bahwa cintanya tidak cukup, bahwa menjadi pria baik justru membuatnya ditinggalkan, bukan dipuja, sangat menyakitkan. Namun kemudian terjadilah sebuah perubahan besar. Dia tidak mengiriminya pesan panjang berlembar-lembar. Dia tidak memohon kesempatan kedua. Dia tidak berusaha memperbaiki keadaan apapun. Tidak, dia memilih untuk diam. Wanita itu menunggu tangisan, tetapi tidak ada yang datang. Dia mengharapkan pengejaran, tetapi pria itu justru memberinya jarak. Dia selalu berharap menjadi hadiahnya, namun kini dialah yang harus menyaksikan pria itu menghilang. Saat itulah keseimbangan kekuasaan berbalik arah. Perhatikan baik-baik. Ini bukan sekadar permainan manipulatif. Ini adalah soal prinsip. Stoisisme mengajarkan kita untuk menguasai emosi kita, bukan membiarkan emosi yang menguasai kita. Sementara itu, psikologi gelap memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan ketidakhadiran, ketidakajuhan, dan pengendalian diri secara emosional. Gabungkan keduanya dan Anda menjadi tak tersentuh. Bukan berarti Anda beracun atau tidak berperasaan, tetapi Anda telah selesai membuktikan harga diri Anda kepada siapapun. Video ini adalah panduan Anda. Di dalamnya terdapat 10 pelajaran keras dan krusial yang wajib dipahami oleh setiap pria setelah mengalami patah hati. Ini bukan untuk pria yang berhati rapuh. Ini untuk pria yang bersedia mengubur jiwa bocah lelaki yang suka memohon dan membangun sosok pria dewasa yang mampu melangkah sendiri, bukan dalam kesepian, melainkan dengan fokus penuh. Jadi, jika Anda sudah lelah mengorbankan energi dan perasaan Anda untuk orang-orang yang hanya ingin menyaksikan kejatuhan Anda, jika Anda sudah bosan harus membuktikan nilai diri Anda kepada seseorang yang sejak awal sudah memutuskan, tekan tombol suka, subscribe, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya melepaskan apa yang tidak mampu saya kendalikan. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, rasakan sekali, jangan lagi. Patah hati memang menyakitkan, tetapi rasa sakit bukanlah musuh Anda. Justru ia adalah guru terbaik. Saat dia pergi, rasanya seolah seluruh udara tersedot keluar dari paru-paru Anda. Pikiran Anda tak henti-hentinya memutar ulang percakapan terakhir itu. Aku butuh ruang, perpisahan yang dingin, atau perubahan nada suaranya saat dia berhenti menjadikan Anda prioritas. Rasa sakit itu adalah alarm Anda. Itu adalah cara tubuh memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Bukan hanya cara dia memperlakukan Anda, tetapi yang jauh lebih penting, standar yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Dengarkan ini, pria maskulin sejati merasakan segalanya, tetapi dia hanya berdarah satu kali saja. Dia tidak terus-menerus membiarkan lukanya menganga.
Dia tidak terpuruk dalam kesedihan yang berlarut. Dia tidak berputar dalam pusaran keputusasaan tanpa akhir. Anda harus merasakannya, menghadapinya, dan menjadikannya bahan bakar. Kebanyakan pria tenggelam dalam duka karena mereka berusaha menghindari rasa sakit itu sendiri. Mereka mencoba mematikannya melalui pengalihan perhatian, hubungan baru yang terburu-buru, kecanduan, guliran tak berujung di media sosial, atau senyum palsu yang dipaksakan. Namun semua itu hanya memperpanjang penderitaan saja. Jika Anda ingin memutus lingkaran setan ini, duduklah bersama rasa sakit itu. Biarkan ia mengukir bekasnya di dalam diri Anda. Biarkan ia mengajari Anda siapa yang tidak boleh lagi Anda beri akses ke dalam kehidupan Anda. Disinilah stoicisme mengambil peranannya. Marcus Aurelius berkata, jika Anda merasa tertindas oleh hal-hal dari luar diri, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh penilaian Anda terhadapnya. Terjemahannya sederhana, bukan kepergiannya yang menghancurkan Anda. Itu adalah narasi yang Anda ceritakan kepada diri sendiri tentang kepergiannya. Anda berpikir dia adalah satu-satunya. Anda percaya Anda membutuhkannya untuk merasa lengkap. Namun coba tebak, Anda tidak membutuhkannya. Yang melukai Anda adalah ilusi itu sendiri, bukan ketidakhadirannya. Tokoh-tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, para filsuf, pejuang, dan raja, semuanya ditempa dalam penderitaan. Mereka tidak lari darinya, melainkan belajar memeluknya. Anda tidak sedang hancur, Anda sedang dibangun kembali. Dan versi baru diri Anda yang bangkit ini, dia tidak akan mengejar, dia tidak akan memohon, dia tidak akan memberikan penjelasan apapun. Dia hanya akan menjadi. Nomor 2, keheningan berbicara lebih keras daripada kemarahan. Anda mungkin merasa terdorong untuk mengatakan sesuatu. Anda pikir jika Anda mengungkapkan perasaan Anda, jika Anda memberitahunya betapa dalam dia telah melukai Anda, mungkin dia akan mengerti, mungkin dia akan kembali. Tidak, justru itulah yang dia nantikan. Dia sudah menduga akan ada reaksi berlebihan, ledakan emosi, kehancuran total, atau monolog panjang yang melelahkan. Tetapi pria maskulin tidak memberikan pertunjukan yang diharapkan orang lain. Mereka menawarkan keheningan yang sempurna. Diam bukan tanda kelemahan. Itu adalah pengendalian penuh. Itu terjadi ketika Anda berhenti berusaha membalikkan narasi dan mulai mengakui peran Anda dalam situasi itu. Anda tidak perlu berteriak, berdebat, atau memvalidasi sudut pandang Anda kepada siapapun. Anda cukup meninggalkan kesan terakhir tentang diri Anda. Jika kesan terakhir itu adalah sosok Anda yang tenang, kalem, dan tidak terguncang, hal itu akan bergema jauh lebih kuat di benaknya daripada pesan apapun yang bisa Anda kirimkan. Dalam psikologi gelap, keheningan menciptakan apa yang disebut kekosongan psikologis. Otak sangat membenci ruang yang kosong sehingga secara otomatis ia akan mengisinya dengan spekulasi, pertanyaan bagaimana jika, dan ketegangan yang belum terselesaikan. Ketika Anda memilih untuk diam, dia akan mulai memutar ulang seluruh kenangan bersama Anda. Dia akan mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi sama sekali. Saat itulah rasa penasaran berubah menjadi penyesalan. Saat itulah keterikatan berubah menjadi kekuatan di tangan Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kemarahan tidak pernah mengesankan siapapun. Kemarahan mudah diprediksi. Itu adalah respons yang paling mudah dilakukan. Kekuatan yang sejati adalah kedaulatan emosional, kemampuan untuk merasakan segalanya namun memilih untuk tidak bereaksi terhadap apapun. Tidak ada respons, tidak ada penjelasan, hanya keheningan. Anda ingin dia merasakan kehilangan? Kalau begitu jangan tunjukkan bahwa Anda terluka. Bahkan jangan tunjukkan apapun kepadanya. Sebab ketika seorang pria mampu menghilang dalam keheningan total tanpa penutupan, tanpa keributan, hal itu akan menulis ulang seluruh dinamika hubungan dan keheningan itu akan menghantuinya jauh lebih dalam daripada kata-kata apapun yang bisa diucapkan. Nomor 3, berhenti menjelaskan diri sendiri. Setiap kali Anda menjelaskan diri Anda kepada seseorang yang sudah mengambil keputusan tentang Anda sejatinya sedang merendahkan nilai Anda sendiri. Anda mengubah martabat Anda menjadi bahan perdebatan. Anda berusaha membenarkan cinta, kesetiaan, dan keberadaan Anda.
Padahal semua itu seharusnya tidak perlu pembenaran sejak awal. Biarkan saya tegaskan ini dengan jelas. Saat Anda mulai membela diri, Anda sudah kalah. Dia telah pergi. Dia telah menjauh. Dia telah memilih untuk menjaga jarak. Itulah pesannya kepada Anda. Anda tidak perlu mencoba menafsirkannya. Anda tidak perlu membalasnya dengan sederet alasan mengapa Anda sudah berbuat baik kepadanya. Dia tahu, dia ingat. Namun orang tidak pergi karena mereka lupa nilai Anda. Mereka pergi karena mereka yakin Anda tidak akan pernah benar-benar pergi. Berhentilah berusaha untuk dipahami oleh seseorang yang justru diuntungkan oleh kesalahpahaman tentang diri Anda. Pria maskulin tidak bersusah payah ingin didengarkan. Dia berbicara sekali saja. Dia hidup berdasarkan prinsipnya. Jika seseorang tidak memahaminya, mereka bebas untuk pergi. Ketika Anda mencari kejelasan dari seseorang yang mengabaikan, tidak menghormati, atau menggantikan Anda menyerahkan seluruh kekuatan Anda kepada mereka. Psikologi gelap menjelaskan ini dengan gamblang. Semakin Anda memburu validasi, semakin sedikit yang akan Anda dapatkan. Manusia secara naluriah diprogram untuk menghargai kelangkaan. Ketika Anda selalu tersedia, selalu menjelaskan, dan selalu mengejar, mereka akan mengabaikan Anda. Namun ketika Anda lenyap tanpa sepatah kata pun, Anda menjadi sebuah misteri dan misteri itu menciptakan nilai. Stoisisme berpusat pada harga diri. Anda tidak perlu memperdebatkan nilai Anda kepada siapapun. Tunjukkan saja itu dalam keheningan. Hiduplah dengan keyakinan, bukan dengan penjelasan. Jika orang lain salah memahami Anda, biarlah. Itu bukan urusan Anda. Itu adalah kerugian mereka sepenuhnya. Nomor 4, hukum ketidakpedulian. Ketidakpedulian bukan berarti dingin, bukan kepahitan, dan bukan berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Itu adalah kondisi di mana Anda benar-benar sudah tidak peduli lagi dari dalam. Disinilah letak perubahan sesungguhnya. Inilah momen ketika Anda berhenti mengorbit demi mendapat perhatiannya dan mulai berdiri tegak dengan gravitasi milik Anda sendiri. Karena ketika dia tidak bisa lagi mengendalikan perasaan Anda, dia telah kehilangan kendali sepenuhnya. Inilah kebenarannya. Perhatian adalah kekuatan dan wanita menyadari hal itu dengan baik. Ketika dia menarik diri, berdiam, atau menguji respons Anda, dia sedang mengamati apakah dia masih memiliki pengaruh atas Anda. Pria yang lemah akan terpancing. Dia panik, mengirim pesan ganda atau pesan yang samar-samar, berusaha memicu respons darinya. Pria maskulin, dia tidak bergerak. Dia tidak tergoyahkan. Dia menerapkan hukum ketidakpedulian. Hukum ini menyatakan bahwa apapun yang tidak selaras dengan kedamaian batin Anda itu tidak relevan. Anda tidak mengejarnya, Anda tidak membencinya, Anda tidak membutuhkannya. Pergeseran energi yang halus ini adalah perang psikologis. Karena sekarang dia menjadi tidak yakin. Sekarang dialah yang memperhatikan perilaku Anda. Bertanya-tanya bagaimana Anda bisa melepaskan diri begitu mudah, begitu menyeluruh, dan begitu final. Ketidakpedulian berakar pada harga diri. Stoisisme mengajarkan bahwa emosi kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal dari luar, bukan pujian, bukan penolakan, bukan cinta sekalipun. Ketika seseorang menarik kehadirannya dari kehidupan Anda, jangan memohon, jangan mencari penjelasan. Terimalah saja. Ketidakpedulian adalah bentuk kekuasaan yang paling hening sekaligus paling mematikan. Karena ia tidak mencari pembalasan, ia hanya melupakan bahwa Anda pernah membutuhkannya. Dan inilah intinya, ketika Anda berhenti peduli, mereka justru mulai memperhatikan. Ketika Anda melepaskan keterikatan Anda menjadi tak terduga. Dan tidak ada yang lebih menarik sekaligus lebih meresahkan daripada seorang pria yang mereka kira sudah mereka kuasai, tiba-tiba berada jauh di luar jangkauan. Nomor 5, jadilah cerminnya bukan hewan peliharaannya. Setiap kali dia menjauh dan Anda mengejarnya, setiap kali dia tidak menghormati Anda dan Anda menoleransinya, Anda sedang mengajarinya bahwa perilakunya tidak memiliki konsekuensi apapun. Itulah yang dilakukan hewan peliharaan. Mereka patuh, memohon, dan terus mengikuti. Anda tidak ada di sini untuk menjadi sandaran emosionalnya. Anda ada di sini untuk menjadi cerminnya.
Cermin tidak mengejar. Cermin memantulkan. Dia menjadi dingin, Anda menjadi lebih dingin. Dia tidak menghormati, Anda menjaga jarak. Dia menarik diri, Anda menghilang. Ini bukan untuk mempermainkannya, tetapi untuk menunjukkan kepadanya apa yang sesungguhnya dia perlihatkan kepada Anda. Ini adalah catur emosional, bukan kekacauan emosional. Begitu dia menyadari bahwa setiap tindakannya memiliki konsekuensi yang setara, segalanya akan berubah. Banyak pria berpikir bahwa kesetiaan berarti harus menanggung ketidakhormatan. Mereka mencampur adukan cinta tanpa syarat dengan akses tanpa batas. Tidak, pria maskulin tidak mentolerir perilaku buruk. Dia tidak perlu menjelaskan standarnya kepada siapapun. Dia hanya pergi begitu saja ketika standar itu dilanggar. Begitulah cara Anda merebut kembali kendali tanpa perlu meninggikan suara. Begitulah cara Anda memperlihatkan kekuatan tanpa perlu melakukan apapun. Psikologi gelap memberitahu kita bahwa orang hanya akan berubah ketika konsekuensi dari mempertahankan perilaku lama mereka menjadi tidak nyaman. Efek cermin Anda menciptakan ketidaknyamanan itu bukan karena niat jahat, melainkan karena kebenaran. Begitu dia melihat dirinya sendiri melalui respons Anda, dia akan tumbuh atau pergi. Bagaimanapun hasilnya, Anda menang. Bagaimanapun hasilnya, Anda tetap memegang kendali. Stoicisme adalah tentang keselarasan. Anda tidak bereaksi karena emosi sesaat, tetapi bertindak berdasarkan prinsip yang kokoh. Jika dia kehilangan keseimbangan, Anda tidak menenangkannya. Anda membiarkannya merasakan sendiri akibatnya. Dan jika dia kembali, itu karena dia merasakan kekosongan, bukan karena Anda memohon kepadanya untuk mengisinya. Nomor 6. Bangun benteng Anda. Dia berjalan pergi. Bagus. Sekarang jadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar Anda. Karena saat dia pergi, dia tanpa sadar memberikan Anda sesuatu yang tak ternilai harganya. Ruang. Ruang untuk membangun kembali diri Anda. Untuk berkembang. Untuk menciptakan kehidupan yang begitu kokoh, begitu penuh, begitu tak tersentuh, sehingga ketidakhadirannya menjadi tidak relevan sama sekali. Disinilah transformasi sejati dimulai. Anda berhenti menunggu penyelesaian, penutupan, dan mulai membangun benteng pertahanan Anda. Pusat kebugaran menjadi terapi Anda. Pekerjaan yang menguras tenaga menjadi pelarian Anda. Keheningan menjadi senjata paling ampuh Anda. Anda mengalihkan setiap serpihan rasa sakit hati menjadi kemajuan yang nyata. Pria stoik tidak berkubang dalam kesedihan. Mereka bekerja keras. Mereka tidak mengunggah kutipan-kutipan sedih. Mereka membangun tubuh yang lebih kuat, kebiasaan yang lebih baik, dan sistem kehidupan yang lebih solid. Anda tidak bangkit dari patah hati hanya dengan membicarakannya. Anda bangkit dengan melampauinya sepenuhnya. Ini bukan untuk dipertontonkan. Ini bukan untuk membuat dia iri. Ini tentang menjadi versi diri Anda yang tidak akan pernah lagi memohon. Versi yang tidak menerima remah-remah perhatian, yang tidak bereaksi terhadap keheningan, yang tidak perlu dipilih karena dia memilih dirinya sendiri di atas segalanya. Dalam psikologi gelap, ini disebut pergeseran identitas. Ketika rasa sakit dari versi diri Anda yang lama menjadi terlalu berat untuk ditanggung, Anda menghancurkan versi itu dan menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang terfokus, berbahaya, dan tak tergoyahkan. Itulah benteng Anda, dan begitu Anda berdiri di dalamnya secara emosional, mental, dan finansial, tidak ada seorang pun yang mampu mengguncang fondasi Anda lagi. Jadi, jangan sibuk bertanya-tanya apakah dia memikirkan Anda. Jangan sibuk bertanya-tanya apakah dia akan kembali. Mungkin saja dia akan kembali, tetapi saat itu terjadi Anda akan menjadi pria yang sama sekali berbeda. Dan versi lama dirinya yang dulu dia kenal itu sudah tidak ada lagi. Nomor 7, jangan pernah memutus aturan tanpa kontak. Dorongan untuk menghubunginya terasa sangat nyata. Anda ingin menanyakan kabarnya, apakah dia merindukanmu. Mungkin hanya sekadar mengirim pesan singkat menanyakan apakah dia baik-baik saja. Namun inilah kenyataan pahitnya. Setiap kali Anda melanggar aturan tanpa kontak, Anda memulai ulang seluruh proses penyembuhan dari awal. Anda menukar kekuatan Anda dengan dorongan dopamin yang hanya sesaat. Dan untuk apa?
Remah-remah perhatian, sebuah respons yang dingin dan acuh. Keheningannya bukan kebetulan. Jadi, keheningan Anda haruslah sebuah keputusan yang penuh kesadaran. Tanpa kontak bukan sekadar taktik, itu adalah transformasi diri. Anda sedang merebut kembali harga diri Anda. Anda menjauh dari kasino emosional di mana bandar selalu menjadi pemenangnya. Karena saat Anda mengirim teks, menelepon, menyukai postingannya, atau bahkan sekadar menonton ceritanya, Anda kembali ke meja perjudian itu dan dia tahu persis hal itu. Psikologi gelap memberitahu kita bahwa keheningan dipandang sebagai kekuatan dan memecah keheningan itu menandakan kelemahan. Itu menunjukkan bahwa dia masih mendominasi realitas emosional di dalam pikiran Anda. Itu memberinya kendali. Itu menegaskan bahwa Anda masih terpengaruh sepenuhnya. Namun saat Anda tetap diam, saat Anda membiarkan jarak yang tercipta itu berbicara atas nama Anda, hal itulah yang justru akan membekas di hatinya. Itu membuatnya bertanya-tanya. Itu membuatnya ingin mengejar. Stoicisme menjelaskan dengan gamblang, jangan biarkan emosi Anda mendiktekan tindakan Anda. Anda mungkin sangat ingin menghubunginya. Anda mungkin merasa masih banyak hal yang perlu disampaikan, tetapi itu hanyalah suara dari pikiran yang dikuasai emosi. Pria yang berpikir logis, pria yang tabah memahami bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan dalam upaya untuk berdamai dan rujuk. Kekuatan itu ditemukan dalam pengekanan diri yang mutlak. Dia yang memutuskan untuk pergi. Jadi biarkan dia bertanya-tanya sendiri bagaimana rasanya kehilangan seorang pria yang tidak pernah memohon untuk dipertahankan. Semakin lama Anda tetap diam, semakin tinggi nilai yang Anda tetapkan bagi diri Anda sendiri. Dan saat dia akhirnya menyadari apa yang telah hilang darinya, Anda sudah tidak peduli lagi. Nomor 8, biarkan dia merenungkan keputusannya sendiri. Dia telah membuat pilihan. Entah dia yang pergi, menghilang begitu saja, atau menggantikan Anda dalam semalam. Itu bukan kecelakaan. Itu adalah keputusan yang disadari. Dan sekarang itu adalah beban yang harus dia tanggung sendiri. Jangan coba meringankannya untuknya. Jangan memudahkan segalanya baginya. Jangan berusaha menghiburnya ketika dia sendiri yang menciptakan keheningan itu. Biarkan dia duduk dalam keheningan itu. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang pria yang dulunya rela melakukan segalanya untuknya, sampai dia memilih untuk pergi. Disinilah kebanyakan pria menyerah. Mereka mengira bahwa bersikap dewasa berarti harus selalu siap membuka kembali pintu dan berdiri siap siaga jika dia berubah pikiran. Tidak, itu bukan kekuatan. Itulah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Sebab ketika Anda kembali, Anda menghapus pelajaran yang seharusnya dia terima. Anda memberi hadiah atas perilaku buruknya. Anda mengatakan kepadanya, "Kamu boleh menyakitiku dan aku akan tetap tinggal di sini." Dan itulah cara paling pasti untuk selamanya terjebak di tempat yang sama. Anda ingin mengubah keseimbangan kekuasaan? Jangan memohon kepadanya untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Pastikan saja dia merasakannya sendiri. Biarkan dia merasakan kekosongan di mana energi Anda dulu bersemayam. Panggilan telepon yang tidak pernah datang lagi, dukungan yang lenyap, pria yang dulu dia abaikan kini benar-benar telah memisahkan diri sepenuhnya. Disitulah penyesalan dilahirkan. Psikologi gelap mengajarkan kita bahwa orang tidak menghargai apa yang selalu tersedia di hadapan mereka. Mereka menghargai apa yang harus mereka perjuangkan untuk mendapatkannya kembali. Dan saat Anda berhenti berusaha membuat dia merasa nyaman dengan kepergiannya, dia akan mulai mempertanyakan apakah dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bukan karena Anda mencoba meyakinkannya, tetapi justru karena Anda tidak melakukan itu sama sekali. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita hanya mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Keputusannya adalah miliknya untuk dijalani dan dirasakan. Anda tidak berutang apapun kepadanya untuk membebaskannya dari realitas itu. Biarkan dia menerima konsekuensinya. Biarkan dia merasakannya sendiri. Biarkan dia merindukanmu dalam kesendirian. Nomor 9. Mereka selalu kembali tetapi Anda sudah jauh pergi. Mereka selalu kembali. Mungkin butuh waktu beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun.
Tetapi mereka selalu muncul kembali ketika keheningan sudah terasa terlalu menyiksa telinga. Ketika orang baru ternyata tidak menawarkan hal yang sama. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa kehadiran Anda bukanlah sekadar pilihan lain, melainkan sebuah standar tersendiri. Pesan itu pasti akan muncul. Hai, orang asing. Aku sedang memikirkanmu. Apa kabar? Dan bagi sebagian besar pria, hanya itu yang diperlukan. Mereka meninggalkan segalanya dan bergegas kembali. Mereka mengira itu adalah penebusan. Tidak, itu adalah sebuah ujian. Pria sejati bahkan tidak bergeming karena saat dia kembali, pria yang dia kenal itu sudah tiada, sudah dibangun kembali, ditempa ulang, dan telah memisahkan diri sepenuhnya. Anda tidak menanggapinya bukan karena kepahitan. Anda tidak menanggapinya karena Anda telah melampaui babak itu jauh sebelumnya. Bab itu sudah ditutup bukan karena kebencian atau kesombongan, melainkan karena disiplin diri yang kuat. Psikologi gelap menjelaskannya dengan jelas. Orang mengejar apa yang tidak bisa mereka prediksi dan menyesali apa yang tidak bisa mereka capai kembali. Ketika Anda tidak bereaksi, Anda tidak terlibat lagi. Anda tidak lagi menawarkan tempat persinggahan emosional itu. Anda menjadi satu-satunya yang berhasil benar-benar lolos. Anda berubah dari sekadar mantan menjadi pelajaran berharga yang tak terlupakan. Dan percayalah, keheningan terasa sangat berbeda ketika keheningan itu bersifat permanen. Stoisisme mengajarkan kita untuk terus melangkah maju tanpa rasa dendam yang menggerogoti. Anda tidak memblokir karena ingin membalas dendam. Anda tidak menghilang karena amarah. Anda hanya berevolusi melampaui kebutuhan akan penutupan, koneksi, atau rasa ingin tahu. Anda telah melihat siapa mereka sesungguhnya dan Anda telah memilih diri Anda sendiri sebagai gantinya. Itulah langkah paling akhir, bukan balas dendam, melainkan ketidakpedulian yang tulus. Jadi ketika dia akhirnya mengirim pesan, ketika permintaan maaf itu datang, ketika dia berkata aku merindukan kita, Anda tidak perlu merespons. Anda sudah menjawabnya melalui keheningan Anda, melalui kemajuan Anda, melalui kehidupan Anda yang terus bergerak maju sementara hidupnya terjebak memutar ulang apa yang telah hilang darinya. Nomor 10. Menghilang seperti dewa. Ketika seorang pria benar-benar menghilang bukan karena ego, bukan untuk permainan, tetapi karena dia telah selesai sepenuhnya. Hal itu meninggalkan keheningan yang bahkan tidak bisa diisi oleh permintaan maaf apapun. Seorang pria maskulin tidak menghilang untuk menghukumnya. Dia menghilang untuk melindungi dirinya sendiri, untuk merebut kembali apa yang telah dia berikan dengan tulus, dan untuk bangkit di atas segala kebisingan itu. Ketika Anda menghilang seperti seorang dewa, Anda tidak membanting pintu. Anda cukup berjalan pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Anda berhenti mengunggah postingan agar dilihatnya. Anda berhenti mengirim pesan untuk merasa diinginkan. Anda berhenti mengorbit di dunianya. Sebaliknya, Anda membangun dunia Anda sendiri dengan tenang, tanpa henti, tanpa memerlukan tepuk tangan atau pengakuan dari siapapun. Dan ketidakhadiran itu menjadi sesuatu yang legendaris, karena kini Anda hanya hidup dalam ingatannya, dalam penyesalannya, dalam bayangan samar dari apa yang telah hilang darinya selamanya. Psikologi gelap menunjukkan ini dengan sangat jelas. Kehadiran itu menenangkan, ketidakhadiran itu meresahkan. Ketika Anda menghilang sepenuhnya, ketika dia tidak memiliki akses apapun, tidak ada kabar, tidak ada jejak emosi, pikirannya akan melakukan semua pekerjaan itu sendiri. Dia mengisi keheningan dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika. Dia menulis ulang masa lalu dalam benaknya. Dia mulai mempertanyakan apakah dia telah salah menafsirkan segalanya dan semakin keras dia berusaha memahami Anda, semakin kuat Anda jadinya di matanya. Stoisisme mengajarkan bahwa kekuatan tertinggi adalah penguasaan diri sepenuhnya. Anda tidak menghilang karena kelemahan. Anda menghilang karena dia telah kehilangan kekuatan Anda, kedamaian Anda, dan prinsip Anda. Ini bukan karena Anda bersembunyi, melainkan karena versi diri Anda yang dulu bisa dia akses sudah tidak lagi ada. Anda telah meningkat. Anda telah melampaui situasi itu sepenuhnya. Ini adalah langkah yang paling akhir. Perpisahan yang tulus, jalan keluar yang penuh ketenangan.
Kepergian yang berkelas yang tidak pernah dia duga akan benar-benar terjadi. Dan ketika dia menoleh ke belakang, karena dia pasti akan menoleh ke belakang, dia akan menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan seorang pria. Dia kehilangan sebuah kerajaan. Jika Anda siap untuk menghilang dari tempat di mana Anda tidak lagi dihargai, jika Anda siap untuk menghilang seperti seorang dewa, tekan tombol suka, subscribe, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Ketidakhadiranku adalah warisanku. Dan ingat, pria maskulin tidak mengejar. Mereka menghilang dengan tenang, diam-diam, untuk selamanya.